Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Haizi dengan NIM 2102311000006. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel yang saya buat. Ibnu Khaldun terbukti secara ilmiah menjadi penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami, yaitu mekanisme ekonomi telah mengarah kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Pemerintah adalah pasar terbesar dan Ibnu dari semua pasar dalam hal sebesarnya pendapatan dan penerimanya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, hal wajar apabila pasar yang lain akan ikut turun. Bahkan dalam agregat yang cukup besar, Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatkannya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Pada sisi penawaran, bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena perdagangan akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila perdagangan mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Sedangkan Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa Mizan, Al-Amal, dan At-Tibr Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik atau pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam. Uang bisa difungsikan selaku perlengkapan penegak antara kepentingan penjual serta pembeli, yang menolong kelancaran proses pertukaran komoditas serta jelas. Tidak hanya itu, diisyaratkan pula kalau uang selaku perlengkapan simpanan, sebab itu terbuat dari tipe harta yang sanggup bertahan lama sebab kebutuhan yang berkepanjangan sehingga betul-betul bertabiat cair serta bisa dengan gampang diuangkan kembali dan bisa digunakan pada waktu yang diperlukan serta cenderung mempunyai nilai harga yang normal. Demikian dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.